Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel Demit Raung yang akan menceritakan kepada teman-teman semua kisah-kisah mistis, tragedi, dan sejarah kelam yang pernah terjadi. Dalam tradisi pesantren, hubungan antara guru dan santri kadang begitu kuat. Hal itu karena keikhlasan guru dan kepatuhan santri. Di antara para santri di pesantren bimbingan Syekhona Khalil Bangkalan Madura terdapat santri yang memiliki cara tersendiri dalam mewujudkan pengabdiannya. Santri ini begitu totalitas dalam melayani guru di pesantren tersebut, sehingga ia tidak sempat belajar ilmu agama. Biasanya setiap pesantren memiliki santri seperti itu. Para santri menyebutnya khodam. Dalam keseharian seorang khodam membantu apa saja seperti menggendong putra Syekhona Khalil, membawakan kitab, mengantar surat, serta memijat kaki Syekhona Khalil. Pada suatu hari dalam suasana santai, Syekhona Khalil memanggil khodam. "Khodam, apakah kamu sudah sholat asar?" tanya Syekhona Khalil. "Belum Kiai, saya belum bisa sholat," jawab khodam dengan polosnya. "Apa kamu bisa baca dan hafal surat Fatihah?" lanjut Syekhona Khalil. "Belum Kiai," jawab khodam. "Loh, bisanya apa?" tanya Syekhona Khalil kembali dengan arif dan pelan. "Saya hanya hafal bacaan kesukaan saya Kiai," jawab santri. "Apa itu?" tanya Kiai Khalil penasaran. "Beton 10 ekalak situng kare sanga Allahu Akbar," yang artinya beton 10 diambil 1 sisa 9 Allahu Akbar, jawabnya mantap dengan logat bahasa Madura yang kental. "Beton adalah biji nangka sebesar kelereng. Ya sudah, itu saja yang dipakai untuk sholat," tegas Kiai nampak serius. "Terima kasih Kiai," jawab santri khodam dengan wajah ceria. Salah satu kebiasaan Syekhona Khalil yaitu memakai terompah kayu. Orang Madura menyebutnya bakia. Terompah bakia adalah sandal yang terbuat dari kayu yang tidak bertali. Sebagai pengikatnya hanya sebuah pentolan yang diselipkan antara jempol kaki dan jari telunjuk. Kemanapun Syekhona Khalil pergi, khodam selalu mengikuti. Di dalam banyak hal tugas khodam menyertai Syekhona Khalil. Bahkan hanya untuk membalikkan posisi terompah Syekhona Khalil ketika dilepaskan sehingga siap jika sewaktu-waktu dipakai oleh kiai itu. Suatu saat Syekhona Khalil bermaksud umroh ke Mekah. Santri khodam diserai tugas menjaga pesantren. Setelah keberangkatan Syekhona Khalil ke Mekah, keamanan pesantren ditangani oleh santri. Pada suatu malam, santri khodam meronda pesantren. Setelah melewati pintu rumah Syekhona, santri khodam melihat terompah Syekhona Khalil. "Wah, kasihan Kiai, terompahnya tertinggal," pikir santri khodam. Bagaimana caranya mengantarkan ke Mekah? Tiba-tiba angan itu muncul di benaknya. Akhirnya dengan berbekal tekad tawakal dan cinta, santri khodam masuk ke kamar pondok lalu mengambil tasbih. "Beton 10 ekalak situng kare sanga," desahnya berulang-ulang. Di Mekah pada waktu itu Syekhona Khalil baru menyelesaikan tawaf. Kemudian Syekhona Khalil melaksanakan sholat di makam Ibrahim. Beberapa saat setelah menunaikan sholat, tiba-tiba santri khodam ada di sampingnya. "Kiai, ini terompahnya yang tertinggal," sapa santri khodam dengan sopan. "Loh, ini yang saya cari," kata Syekhona Khalil datar. Setelah khodam menyampaikan terompah kepada Syekhona Khalil, khodam bermaksud kembali ke pesantren. "Mohon pamit Kiai, saya mau kembali ke pesantren," pintas santri khodam secara sopan dan mantap. "Iya," jawab Kiai Khalil. "Pejamkan matamu, baca wirid kesayanganmu itu," suruh Syekhona Khalil. "Beton 10 ekalak situng kare sanga," bibirnya bergerak-gerak. Hanya sekali ucap seperti menembus ruang dan waktu. Tiba-tiba santri khodam berada dalam kamar pondok pesantren kembali di Bangkalan. Ini sungguh menakjubkan. Demikian kisah karomah santri bodoh Syekhona Khalil Bangkalan yang mampu melipat bumi.
Kisah kedua datang dari Bupati Bangkalan. Bupati Bangkalan punya hajat mantu, padahal saat itu sedang musim hujan. Untuk memastikan acara hajatannya berjalan lancar, sang bupati suan kepada Mbah Holil untuk minta suwu atau doa. Setelah basa-basi ala kadarnya, sang bupati menyampaikan maksud kedatangannya yang intinya minta suwu, agar ketika hari hajatannya digelar tidak ada hujan. "Tunggu sebentar ya," kata Mbah Holil yang kemudian masuk ke kamar. Tidak lama Mbah Holil keluar membawa buntelan kecil kain. "Ini nanti ditaruh di atap ya," katanya sambil menyerahkan buntelan kain itu. "Enggih Mbah, matur nuwun Mbah," balas bupati. Ajaib, 3 hari 3 malam sampai hajatan selesai sama sekali tidak turun hujan. Sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu tidak juga turun hujan. Sang bupati teringat buntelan kain pemberian Mbah Holil yang ia taruh di atap. Kemudian diambilnya itu buntelan, tidak lama, bes, turun hujan dengan lebatnya. Bupati heran campur penasaran dengan isi buntelan. Kok bisa ya tangkal hujan sakti sekali? Saking penasarannya, dibukanya itu buntelan oleh sang bupati. Isinya rajah dengan huruf Arab yang berbunyi "Wallahu a'lam bishawab". Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Kisah ini disampaikan oleh Gus Zuhrul Anam Hisam. Sekian cerita yang bisa saya ceritakan. Semoga video-video yang saya buat bisa menambah pengetahuan atau hanya menjadi sebatas hiburan untuk teman-teman semua. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada kritik, saran, atau info yang belum saya sampaikan. Serta like jika kalian suka dengan video ini. Dan subscribe untuk mengetahui update video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.